pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, saya Yunita Sintania, guru biologi di SMA Trimurti, Surabaya. Saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dalam program pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2023. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya melaksanakan pembelajaran inovasi dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning pada materi bioteknologi di fase E untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, semangat sekali. Oke, baik, hari ini kita jumpa lagi dengan Bu Sinta. Kita akan belajar biologi dengan materi bioteknologi. Ya, kita melanjutkan materi sebelumnya yang kita pelajari sebelumnya adalah keanekaragaman hayati dan virus. Nah, kita sekarang sudah sampai di materi bioteknologi. Baik, sebelum kita mulai, silakan dipersiapkan dulu perlengkapan tulis kalian atau gadget kalian karena hari ini kita akan belajar banyak menggunakan gadget, bisa HP atau laptopnya dipersiapkan. Oke, tempat duduknya dinyamankan supaya nyaman. Gimana caranya ya? Dinyamankan. Oke, bajunya bisa dirapikan. Oke, udah nyaman? Oke, baik, kalau sudah nyaman, minta tolong salah satu untuk memimpin doa supaya apa yang kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik, ilmu yang kita diskusikan nanti bisa bermanfaat dan berkah. Oke, ada yang bisa memimpin doa? Oke, silakan sayang, pimpin doanya. Ya, telepon boleh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat terima dengan baik. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melakukan prosesi untuk kehadiran kalian. Adam Herman Indrastata. Oke. Masuk ya. Artika Rahayu Adistia Putri. Oke. Azahra Aurelia Rahman. Oke, masuk. Namanya siapa? Artika. Artika. Jadi sesuai namanya yaitu bio yang artinya makhluk hidup. Oke. Dan teknologi itu adalah teknologi. Jadi teknologi yang merekayasa makhluk hidup. Oke. Teknologi yang merekayasa makhluk hidup berasal dari dua kata ya, bio dan tekno. Ya, yang bio yang artinya adalah makhluk hidup, teknologi berarti suatu cara ya. Berarti suatu cara yang akan memperlakukan, yang merekayasa keberadaan makhluk hidup itu. Oke, ada yang tahu nggak tujuannya kenapa kok perlu direkayasa? Kenapa harus ada bioteknologi? Ada yang tahu? Coba perhatikan gambarnya nih. Ya, itu Bu Sinta sediakan gambar, diamati sebentar. Ada gambar A, ada semangka yang ada bijinya. Yang di bawahnya semangka yang tidak ada bijinya. Enak yang mana, atas atau bawah? Oh ya, enak yang bawah ya, nggak milihin gitu ya. Kemudian yang gambar B, yang atas gambar apa ya? Susu. Yang bawahnya gambar yogurt. Wah, enak yang mana? Oh, enak yang bawah. Oh, yang gambar A, semangka berarti awalnya adalah semangka tanpa biji. Kemudian diolah sedemikian rupa sama manusia, jadilah produk semangka tanpa biji. Sama untuk yang susu. Susu biasanya diminum, kita minum plain seperti itu ya. Kemudian diolah sedemikian oleh manusia, jadilah yogurt. Nah, tujuan pengolahan itu adalah untuk mempermudah manusia dalam mengkonsumsinya dan memberikan sensasi cita rasa baru atau yang berbeda, sehingga nggak monoton aja minum susu terus ya, sehingga direkayasa supaya orang nggak bosan minum susu, sehingga direkayasa jadi. Ada yang tahu nggak selain jadi yogurt, susu bisa diolah lagi jadi apa? Oh, keju lah, pilihannya lebih banyak, jadi nggak monoton minum susu cair terus. Oke ya, dua-duanya ini termasuk bioteknologi. Sepakatkah? Sepakatkah kalau dua-duanya adalah produk bioteknologi?
Sepakat? Kenapa kok sepakat? Ya, kenapa kok sepakat? Kenapa kok sepakat? Ada yang berani? Kenapa kok sepakat kalau keduanya termasuk produk bioteknologi? Ayo, kenapa? Bisakah terjadi pada bahan yang lainnya? Bisa. Contohnya apa? Kedelai. Diapain sayang kedelainya? Oh, diproses kemudian jadilah tempe. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita adalah setelah kalian melakukan diskusi kelompok dalam pembelajaran biologi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi kita hari ini akan belajar yang menggunakan model problem based learning atau PBL. Nanti kalian akan mampu menciptakan solusi atas permasalahan berdasarkan isu global tentang inovasi teknologi biologi dengan tepat. Adapun indikator keberhasilan kalian nanti adalah kalian dapat menganalisis prinsip-prinsip bioteknologi. Seperti apa prinsipnya nanti ya. Kemudian kalian juga dapat membandingkan macam-macam bioteknologi. Nah, tadi ada gambarnya semangka sama gambarnya yang yogurt. Itu dua jenis bioteknologi yang berbeda atau sama? Nah, itu akan kita analisis lebih lanjut. Berbedanya kenapa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kalian nanti dapat menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah terkait pemanfaatan dan dampak bioteknologi bagi manusia. Oke, itu dari tujuannya. Nah, dalam proses pembelajaran problem based learning, ini nanti kita ada 5 tahap ya. Yang pertama adalah orientasi masalah. Sinta akan nanti mengajak kalian untuk merumuskan sebuah permasalahan atas sebuah kasus ya yang ada di global untuk kita pecahkan bersama. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan belajar dalam kelompok, untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian akan memulai penyelidikan untuk memecahkan masalah tersebut, bisa berliterasi di digital kalian, di modul kalian, di buku atau modul yang Bu Sinta share di grup KBM. Kemudian yang keempat, kalian nanti akan membuat hasil dari diskusi kalian itu dalam sebuah karya. Bebas, setiap kelompok bisa mensepakatinya, bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk PowerPoint, ya, atau dalam bentuk infografis, bebas. Kalian bisa menggunakan aplikasi Canva kalian nanti untuk membuatnya. Gitu ya. Kemudian hasil dari yang sudah kalian buat tadi akan dipresentasikan di depan kelas untuk masing-masing kelompok yang akan ditanggapi oleh masing-masing kelompok yang lainnya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah ketika mencari prosesnya tadi, mencari solusinya, kemudian sudah ditanggapi oleh teman-temannya, kita evaluasi bersama apakah proses pencarian atau pemecahan masalah kita itu sudah tepat. Itu ya. Kemudian terakhir nanti kita bisa penutup. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu orientasi masalah. Oke, di Sinta punya artikel, kita baca bersama. Pernah terbayang nggak di pikiran kalian kalau ada siapa tadi yang sempat makan ciki gitu ya? Makan makanan ciki, kemudian plastiknya juga ikut dimakan. Hah? Ada nggak ya makhluk hidup yang bisa makan plastik? Ada nggak sih? Nah ini lihat, ilmuwan temukan bakteri, pemakan plastik. Mungkinkah jadi solusi atas sampah, atas permasalahan sampah? Kalau lihat permasalahan sampah itu nggak berhenti-henti ya. Ada berbagai program-program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah sampah. Sampai kalau kita beli ke salah satu market, kita kalau mau ada wadahnya, nggak ada plastik lagi kan ya? Sampai sebegitunya, ya. Sampai sebenarnya kita sudah diganti menggunakan apa? Kalau paper bag ya atau spoon sudah tidak menggunakan plastik. Berarti saking akutnya permasalahan sampah ini. Nah, di sini ada peran bioteknologi. Ilmuwan temukan bakteri pemakan plastik. Jadi plastiknya nanti akan dimakan. Ini terbuat dari plastik kah? Ini bisa dimakan oleh bakteri. Bayangin nggak sih bakteri bisa makan plastik? Gimana caranya? Apakah itu termasuk produk bioteknologi? Apakah ini bakteri tersebut termasuk produk bioteknologi? Apakah bakteri itu makhluk hidup? Apakah di sana terjadi rekayasa dalam teknologinya? Iya, sehingga bakteri pemakan plastik ini salah satunya adalah produk bioteknologi. Tapi bagaimana? Kita lihat.
Wah, ini gambar ilustrasinya seperti ini. Ada botol, ada bakteri. Ya. Para ilmuwan Jepang berhasil menemukan spesies bakteri. Para ilmuwan Jepang berhasil menemukan spesies bakteri pemakan plastik pada tahun 2012. Hal ini tentu menjadikan penemuan yang luar biasa karena berpotensi dapat membantu mengatasi permasalahan sampah plastik global. Dalam studi yang dipublikasikan di jurnal Science pada 11 Maret 2016, tim ilmuwan mengungkapkan bahwa bakteri itu ditemukan ketika pengumpulan botol plastik di luar fasilitas. Salah satu uji coba yang dilakukan mereka adalah merekayasa genetika. Merekayasa genetika bakteri dalam memproduksi enzim seperti E. coli. Nah, kalian pernah kenal E. coli atau Escherichia coli? Ini biasanya ditemukan di mana ya? Usus, ya ditemukan di usus. Kalau dalam kondisi banyak atau kadarnya banyak bisa menyebabkan penyakit. Iya, diare, sakit perut, betul. Nah, ini seharusnya kan Idonella tadi yang bisa menghasilkan enzim ya, enzim PTase. Nah, ini si bakteri E. coli ini direkayasa supaya dia bisa menghasilkan enzim seperti Idonella. Nah, berarti ada gennya Idonella nanti yang menghasilkan PTase itu diambil, disisipkan ke bakteri E. coli. Apakah itu termasuk bioteknologi? Iya, oke. Itu adalah salah satu contoh artikel ya terkait permasalahan global yang bisa diatasi menggunakan produk bioteknologi. Oke. Sekarang Bu Sinta akan membagi kalian dalam kelompok ya. Nanti kalian akan menganalisis setiap artikel yang Bu Sinta bagikan. Setiap kelompok artikelnya akan berbeda-beda. Nah, setiap kelompok ini akan menganalisis, kemudian akan menyajikan hasilnya di depan kelas untuk diinformasikan ke teman-temannya. Misalnya kena bayi tabung gitu ya, dia akan mempresentasikan. Jadi teman-teman bayi tabung itu seperti ini gini. Silakan nanti dianalisis artikel tersebut. Seperti yang Sinta lakukan sama kalian barusan, menganalisis bahwa ada bakteri pemakan plastik yang bisa menjadikan salah satu solusi untuk memecahkan masalah sampah global. Oke, baik, itu saja. Sekarang kita langsung membentuk kelompoknya. Oke, baik, kita mulai kelompok. Kita berhitung dulu. Mulai kamu sayang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kelompok 1 yang tadi menyebutkan 1, silakan berada di meja kelompok 1. Masing-masing kelompok, ini contohnya ya. Tadi kan Miss Sinta punya artikel tentang bakteri pemakan plastik. Contohnya nanti yang dianalisis adalah yang pertama, bagaimana bakteri pemakan plastik tersebut bisa disebut sebagai produk bioteknologi. Kemudian, bakteri pemakan plastik itu tadi termasuk jenis bioteknologi apa? Konvensional atau modern, mirip dengan yang semangka tadi atau mirip dengan yang yogurt. Yang ketiga, nanti kalian akan bagaimana bakteri pemakan plastik itu diproduksi, berarti caranya itu bagaimana memproduksinya. Antara memproduksi semangka tanpa biji dengan memproduksi yogurt, apakah sama caranya? Beda. Nah, nanti apakah yang bakteri pemakan plastik ini caranya yang mana? Nanti silakan didiskusikan. Kemudian yang terakhir, peranan produk bioteknologi tersebut bagi manusia. Bakteri pemakan plastik tadi peranannya apa? Nah, tadi peranannya apa? Wah, memakan plastik ya, mengolah plastik atau meminimalisir plastik. Baik, itu yang akan kalian diskusikan 4 hal tersebut. Nah, sebelumnya mari kita lihat ada 6 kelompok. Nanti akan kelompok 1 akan membahas tentang kultur jaringan, kelompok 2 akan membahas teknologi rekombinan, kelompok 3 akan membahas kelompok 2 rekayasa genetika, kelompok 3 teknologi rekombinan, kelompok 4 fermentasi roti, nah, kelompok 5 fermentasi tape, dan kelompok 6 fermentasi yogurt. Nah, oke, sekarang untuk bisa mengorganisasikan, kita butuh 1 orang pemimpin di kelompok kalian. Kita dulu tangannya di atas. Yuk.
Silakan dibuka grup KBM-nya. Bu Sinta akan membagikan dalam folder ya, dalam di drive ada media pembelajaran teknologi. Silakan kalian buka bagian LKPD, folder LKPD-nya dibuka. Nah, di situ kalian lihat ada masing-masing ada linknya. Oke, lihat. Ya, dibuka, masing-masing ada linknya. Kelompok 1 diturun ke bawah sedikit. Ya, ada linknya masing-masing ya. Itu ada link artikelnya. Kalian silakan. Yang pertama adalah membaca artikel tersebut, kemudian bersama-sama teman satu kelompoknya untuk menganalisis ya, isi dari artikel tersebut. Jangan lupa ada 4 tadi yang bisa kita rumuskan permasalahannya. Bagaimana penggunaan LKPD tersebut untuk membimbing kalian dalam proses diskusi. Oke, di situ ada 6 link sesuai dengan pembagian kelompoknya tadi, mulai dari kultur jaringan sampai fermentasi yogurt. Kemudian kalian nomor 2, lakukan literasi digital ya, atau bisa melalui modul kalian, bisa melalui buku teks, atau wawancara bisa telepon yang punya saudara atau paman yang bisa kalian telepon untuk menggali informasi, membantu menyempurnakan literasi kalian. Kemudian tuliskan hasil analisis kalian tersebut di tabel aktivitas di bawah nanti. Kemudian diskusikan dengan teman satu kelompok hasil analisis tersebut untuk membuat laporannya dalam sebuah karya. Berpikir kreatif ya, dengan teman satu kelompok untuk menyajikan hasil karyanya. Dalam bentuk video boleh, PowerPoint boleh, infografis boleh, poster boleh, dan lain-lain. Jika ada kendala nanti akan Bu Sinta mendampingi kalian di masing-masing kelompok. Kemudian setelah selesai mengerjakan hasilnya, kirim LKPD-nya di folder LKPD. Kemudian seluruh kelompok secara bergantian akan berpresentasi di depan. Dan setiap kelompok akan memberikan feedback-nya. Ini tabel aktivitasnya, silakan tulis kelompoknya, tanggalnya hari ini, kemudian coba diamati apakah kalian sudah mencermati artikel tentang salah satu produk teknologi. Nah, jika sudah, silakan berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan permasalahan yang akan dirancang untuk menciptakan solusinya. Nah, ini tadi contohnya ya, ini contohnya. Nah, kalian silakan menentukan permasalahan kalian. Nah, yang Bu Sinta blok kuning itu adalah role-nya ya. Kalian bisa melihat contohnya itu. Kemudian tuliskan permasalahannya, di sini perumusan pertama apa, kemudian kalian jelaskan. Rumusan kedua apa, kalian jelaskan. Sampai sesuai dengan rumusan yang sudah kalian buat. Ya, kalau tadi kan seperti bakteri pemakan plastik itu produknya teknologi atau bukan, konvensional atau modern, bagaimana cara membuatnya atau memproduksinya, terus peranannya apa. Sama, kalian juga akan membuat perumusan masalah seperti itu, tapi dengan artikel yang berbeda, dengan pembahasan yang berbeda. Setelah LKPD selesai, silakan nanti dituangkan dalam bentuk karya yang lebih bagus. Hasilnya adalah hasil kerjasama dengan kelompok. Kalian bergotong royong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, tulis dulu nama kelompoknya, kemudian diskusikan. Di teknologi praktek pemakan plastik ya. Nah, kalian membuat rumusannya yang atau tidak. Kalau teknologi apa? Modern atau konvensional? Dijelaskan. Kenapa kalau modern dan kenapa kalau konvensional? Gitu ya. Kan dalam bentuk bisa bisa. Oke. Apakah produk vaksin itu termasuk produk biotehnologi? Itu adalah urusan yang pertama. Gitu kan? Kalau konsumen tadi mirip yang semangka atau mirip yang yogurt? Lebih sederhana. Biotehnologi sederhana. Apa bedanya konvensional sama modern? Kalau yang semangka tadi itu konvensional atau modern? Konvensional. Bagaimana cara tanya konvensional? Jadi karena apa? Kita semua harus iya. Ini diambil manusia satu-satu itu? Enggak.
Ada yang ditanyakan? Ya. Tadi yang dijelaskan kita itu kenapa kok bisa tumbuhan aja? Itu karena ada Sifat dari sel tumbuhan. sifat sel tumbuhan. Sifatnya apa? Depannya T tadi. Toh? Toh? Bla 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 bla. Sifatnya apa? Iya. Sifat sel tumbuhan yang mendasari kultur jaringan. Silakan dimasukkan di Google Drive-nya untuk LKPD-nya maupun untuk hasil karyanya yang berupa infografis, video, atau PowerPoint. Oke, baik, silakan. Oke, sebelum kita presentasi, silakan kita berdiri sejenak untuk ice breaking supaya nggak bosen. Yuk, kita berdiri sejenak. Silakan berdiri. Ayo kita berdiri, kita ice breaking sejenak. Oke. Hadapnya ke Miss Sinta semua. Yuk, kita hadapnya ke Miss Sinta semuanya supaya terlihat. Oke. Baik. Ikuti instruksinya Miss Sinta. Tujuan ice breaking kali ini adalah supaya kalian lebih fokus karena habis ini kita melaksanakan yang session berikutnya yang keempat yaitu penyajian atau presentasi hasil karya supaya lebih fokus ya nanti sharing dengan teman-temannya. Oke. Kata kuncinya adalah ketika Miss Sinta bilang instruksi, itu silakan nanti kalau ada kata-kata instruksi itu berarti kalian mengikutinya. Misal instruksi tangan ke samping, tapi tangan kalian ke samping. Instruksi tangan ke atas, tangannya ke atas. Instruksi tangan ke depan, tangannya ke depan. Instruksi kaki ke depan, kaki satu ke depan, kaki kanan ke depan. Itu ya. Oke, kita trial dulu yuk, trial. Instruksi pegang kepala. Instruksi tangan kanan ke samping. Instruksi kedua tangan ke depan. Kedua tangan ke bawah. Iya, gak ada kata instruksi. Ayo. Ayo, kurang fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang bioteknologi fermentasi yogurt. Mengapa yogurt dapat disebut sebagai bioteknologi? Karena yogurt adalah hasil dari sebuah pemanfaatan yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk. Termasuk jenis bioteknologi konvensional atau modern. Produk bioteknologi pangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Produk bioteknologi konvensional seperti kecap, yogurt, nata, kefir, dan juga tape dan tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang apa itu kultur jaringan. Analisis permasalahan bioteknologi. Bagaimana tanaman pisang bisa digolongkan ke dalam bioteknologi kultur jaringan? Dikarenakan sering meningkatnya populasi masyarakat di Indonesia mengakibatkan permintaan buah pisang semakin meningkat. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode dalam bioteknologi yang memungkinkan perbanyakan tanaman secara aseptik kontrol yang lebih baik atas kondisi pertumbuhan mereka. Oleh karena itu, pisang bisa digolongkan ke dalam bioteknologi kultur jaringan. Berikutnya, kultur jaringan itu termasuk ke dalam bioteknologi apa? Sistem perbanyakan tanaman ini dikenal sebagai teknik kultur jaringan atau budidaya jaringan. Dapat digolongkan ke dalam perbanyakan tanaman secara vegetatif modern, yaitu suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian tanaman seperti sel, jaringan, atau organ, serta menumbuhkannya secara aseptis atau suci hama. Nah, kemudian ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam memperbanyak tanaman pisang di kultur jaringan. Yang pertama yaitu melalui tahap inisiasi. Nah, pada tahap ini, eksplan membentuk kalus dan bertunas banyak. Kemudian, tahap yang kedua yaitu pelipatan tunas atau multiplikasi, yaitu tunas yang sudah berbentuk dipisah, kemudian ditumbuhkan dalam medium agar tumbuh tunas yang baru. Kemudian,
Yang ketiga yaitu ada tahap perakaran tunas, yaitu perakaran tunas yaitu regenerasi planet. Nah, planet yaitu adalah planet yaitu adalah tanaman hasil kultur jaringan yang mempunyai tunas dan akar. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu aklimatisasi lingkungan. Nah, yaitu upaya penyesuaian atau adaptasi atau suatu organisme terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Kemudian Berikutnya peranan kultur apa? Keunggulan dalam kultur jaringan. Sangat dimungkinkan mendapatkan bahan tanam dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dapat dilakukan beberapa cara yang dianggap efektif untuk dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari produksi tanaman pisang, khususnya pisang varietas raja. Jadi, apakah dengan bioteknologi kultur jaringan dapat menyelesaikan masalah kebutuhan buah pisang masyarakat? Jadi, dengan bioteknologi kultur jaringan dapat menyelesaikan masalah kebutuhan buah pisang yang semakin meningkat dikarenakan populasi masyarakat yang juga semakin meningkat. Dikarenakan dengan teknik kultur jaringan ini dapat menghasilkan banyak tumbuhan baru hanya dengan merekayasa satu sel tumbuhan. ya, dari kakak kami, apakah ada yang ditanyakan? Satu pertanyaan, satu saja. Oke, dari kelompok 5. Oke, jadi saya dari kelompok 5 izin bertanya. Soal tadi itu kan kalian sempat bahas tentang apa kultur jaringan bisa dilakukan pada beberapa jenis tanaman kan. Nah, apakah teknologi kultur jaringan ini tuh dapat dilakukan pada semua jenis tanaman atau emang cuman yang tanaman tertentu aja? Itu aja. Makasih. Mbak, pertanyaan bagus. Apakah hanya tanaman tertentu? Apa hanya pisang ini? Ataukah bisa berlaku untuk tanaman yang lain? Jadi izin menjawab untuk pertanyaan Raya. Jadi kultur jaringan ini juga dapat diterapkan di tanaman yang lain. Jadi tidak hanya di pisang karena di kultur jaringan ini itu menggandakan sel tumbuhan yaitu sel tepetotik. Nah, itu nanti digandakan akan menjadi tumbuhan yang baru. Jadi tidak hanya dalam tanaman pisang. Nah, Oke, baik. Jadi tidak hanya tanaman pisang, tetapi ini berlaku untuk semua tanaman karena sel tumbuhan atau sel tanaman itu memiliki sifat, yaitu sifat apa tadi? Totipotensi. Sifat totipotensi itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan, di mana setiap satu sel tumbuhan itu bisa menjadi individu yang utuh. Jadi kalau kita ada satu sel tumbuhan gitu kita tanam, itu bisa jadi tanaman yang utuh, ya ada akar, batang, lengkap seperti itu ya. Jadi perbanyakan tumbuhan menggunakan kultur jaringan. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik. Oke, baik, kita sudah masuk tahapan ke-5, yaitu tahapan evaluasi. Tadi sudah presentasi semua dari 6 kelompok. Maka kita bisa berevaluasi. Prinsip dari bioteknologi adalah ada inputnya atau bahannya, kemudian diproses sedemikian rupa oleh manusia, jadilah outputnya. Contohnya tadi yang di awal, kalau semangka itu dari semangka berbiji, kemudian diproses menggunakan teknologi apa? Bioteknologi konvensional atau modern? Oke, bioteknologi modern. Menggunakan teknik apa? Kombinan, rekayasa, atau kultur jaringan? Rekayasa, genetika. Kemudian jadilah outputnya yaitu semangka tanpa biji. Sama dengan tadi susu, ya. Diapain? Diproses. Prosesnya bioteknologi apa? Konvensional apa modern? Konvensional. Pakai apa? Fermentasi. Pakai bakteri apa tadi? Lactobacillus. Apa? Bacillus apa? Lactobacillus apa tadi? Yogurt.
Bulgaricus. Oke. Kemudian jadinya apa outputnya? Yogurt. Oke. Outputnya ini memiliki kelebihan, kualitas yang lebih begitu ya, menambah cita rasa. Nah, dari presentasi kalian tadi kita bisa membedakan dua jenis bioteknologi, ada konvensional, ada modern. Yang konvensional tadi contohnya apa saja? Tapai, tempe, roti yang dipresentasikan tadi, yogurt, ada lagi? Keju, kecap. Oke, yang modern. Rekayasa genetika, apalagi? Kultur jaringan, apalagi? Rekombinan. Kita adakan refleksi sebentar terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Miss Sinta akan mengirimkan JIPOM di grup KBM, betul ya, di grup kalian KBM. Silakan menuliskan apa yang kalian rasakan dan apa yang kalian sudah dapat dari selama perjalanan atau selama kita belajar kurang lebih 2 kali 45 menit tadi. 10.3. Namun sambil menuliskan itu, nah silakan dibuka isilah lembar refleksi tersebut setelah melaksanakan pembelajaran. Ya, bisa kita acak dulu. Ada yang bisa mengungkapkan perasaannya. Nanti dapat apa setelah belajar berdiskusi sama temannya? Perwakilan aja. Ya, perwakilan? Boleh. Proses belajarnya tadi bagaimana, apa yang sudah didapatkan? Jadi selama pembelajaran tadi saya merasa sangat senang dikarenakan saya dapat mempelajari kembali apa yang sudah saya pelajari di waktu kelas 9 karena sudah mulai lupa. Jadi akhirnya di refresh kembali. Jadi ingat, terus habis itu senang karena juga bisa model pembelajarannya tuh kreatif karena juga tidak hanya dengan menulis tapi juga dengan membuat suatu PPT atau infografis. Jadi dapat mengembangkan sisi kreativitas dari setiap kelompok masing-masing. Jadi gitu. Bisa mengaksesnya? Sudah baik, hal berbeda. Coba. Apakah ini gimana? Berikutnya adalah kita evaluasi, silakan dibuka di ruang gurunya. Mengerjakan, ada beberapa soal di situ untuk mengevaluasi hasil pembelajaran kita pada sore hari ini. Silakan dikerjakan. Oke, kita tutup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah melaksanakan proses pembelajaran problem-based learning dengan materi bioteknologi. Kalian tadi sudah bisa mendefinisikan pengertian dari bioteknologi. Kemudian apa lagi? Kalian bisa menyebutkan jenis bioteknologi, yaitu bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian kalian juga bisa membedakan konvensional dan modern. Kalian juga bisa menjelaskan dengan prinsip-prinsip dari bioteknologi, ada input, proses, dan outputnya seperti apa. Kemudian juga kalian bisa menjelaskan peranan bioteknologi dalam kehidupan untuk kehidupan manusia. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, untuk pertemuan berikutnya adalah kita belajar lebih dalam terkait dengan isu lokal. Kalau tadi materi pemakaian plastik itu adalah isu global, berikutnya kita akan menisik lebih lanjut tentang isu-isu lokal. Lebihnya bisa mohon maaf, sampai jumpa pertemuan berikutnya. Semoga sehat selalu. Kita akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.